seseorang yang memakai kostum ala ratu Prancis kuno. Tapi ratu yang satu ini, meja panjang ini, terlihat ada sebuah penutup makanan yang ketika diangkat, ternyata tahun setelahnya itu mereka kayak, dia keren juga ya sebenarnya, seorang wanita yang mau berjuang buat negaranya. Jangan-jangan dia itu kultus. Kan lucu ya. Mereka menyadari hal itu setelah orangnya mereka eksekusi gitu. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube pribadiku ini. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka teori konspirasi. Nah, sebelum-sebelumnya di banyak event besar di dunia, banyak orang merasa bahwa ada simbolisme pemujaan iblis yang tersembunyi. Contohnya kayak di openingnya Commonwealth Games 2022. Kalau misalkan kalian sempat nonton guys, di openingnya itu ada skenario pemujaan Banteng Merah. Ya, nggak lama ramai banget di internet dan dipercaya sebagai pemujaan Iblis Ball. Klipnya rame banget guys. Di-share dengan orang-orang yang merasa bahwa iblis itu udah nggak diam-diam lagi untuk menunjukkan presence atau keberadaannya atau penampilan dari British National Health Service atau NHS di Olimpik 2012 lalu pun yang dianggap banyak orang lumayan mengerikan. Dimulai dengan anak-anak kecil yang ditidurkan di tempat tidur mereka, lalu ada seorang anak yang membaca di bawah selimutnya. Dan saat dia membaca, tiba-tiba muncul makhluk-makhluk aneh, semacam iblis. Lalu anak yang lagi membaca tiba-tiba dibangunkan oleh sosok besar, semacam setan, dan selama performance ini, di lantainya ternyata terdapat banyak banget headline-headline koran yang dipercaya memiliki pesan-pesan kritik. Dan opening Olimpik 2012 itu juga ramai banget dengan banyaknya artikel di media sampai ke orang-orang yang posting itu mempertanyakan gambaran-gambaran mengerikan itu. Intinya, ada kalangan orang yang percaya bahwa untuk menunjukkan keterlibatannya, kekuasaannya, dan pengaruhnya pada dunia hari ini. The Dark Force atau kekuatan kegelapan akan memberikan semacam hints, petunjuk-petunjuk, tanda-tanda dalam format simbol-simbol satanisme. Nah, lagi-lagi diskusi tentang teori konspirasi ini sedang ramai banget setelah seperti yang kalian tahu, acara pembukaan Olimpik baru saja berlangsung akhir Juli 2024 kemarin. Ajang pertandingan olahraga 4 tahun Olimpik kali ini bertempatkan di Paris, Prancis. Dan pembukaannya digelar dengan sangat meriah diisi oleh selebriti-selebriti paling top dunia dan mengatribusikan kultur dan juga pop culture Prancis saat ini. Nah, tentunya banyak banget pasang mata yang tertuju ke opening Olimpik 2024 ini. Apalagi pada penyiaran langsungnya. Tapi dengan acara semenggak itu, gilanya keesokan harinya semua footage yang diupload oleh akun resmi YouTube channelnya Olimpik, semua di take down, diturunkan karena besarnya backlash respon buruk dari para penonton. Banyak banget adegannya yang menuai kontroversi sampai dicap sebagai bukti asli persembahan satanisme. Sangat gila sekali, guys. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas konsepnya dan juga apa yang akhirnya membuat banyak orang percaya bahwa ini adalah bukti-bukti persembahan satanisme yang saking besarnya diperbincangkan sampai membuat provider terbesar ke-6 Amerika Serikat, ceasefire, sampai mundur menarik iklan mereka dari acara Olimpik. Sebelum kita masuk videonya,
Ini saya ada disclaimer terlebih dahulu guys. Ini adalah video konspirasi. Jadi kebijakan kalian kita harapkan dan kita akan mencoba untuk menjelaskan dari dua sisi juga. Dari penjelasan resmi dan juga teori konspirasinya. Jadi tolong ditimbang sendiri baik-baik dan langsung aja guys, check this out. Kita akan mulai dengan sebelum opening ceremony, yaitu adanya Olympic Torch Relay. Salah satu dari banyaknya artis pembawa obor adalah Snoop Dogg. Nah, yang menarik adalah orang-orang sadar bahwa dari banyaknya foto Snoop Dogg di Paris Olympic, dia kerap menggunakan kalung berbentuk kepala kambing. Kalung yang sangat mirip kalau misalkan kalian lihat dengan gambaran Baphomet. Saking banyaknya artikel-artikel dan orang-orang yang mempertanyakan kalungnya Snoop Dogg ini, sampai dia pun akhirnya merespon. Dalam satu video dia guys, yang pada intinya dia mengatakan bahwa kalung itu dia buat karena banyak orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah the goat, si kambing. Tapi nyatanya the goat dalam bahasa Inggris itu kayak singkatannya itu greatest of all time, terhebat sepanjang masa. Nah, pertanyaannya, apakah kalian percaya dengan pembelanya itu, guys? Coba komen di bawah. Dari banyaknya penampilan saat membuka Olimpik, kali ini Olympics 2024 dibuka oleh musik rock dimainkan oleh metal band bernama Gojira di sebuah gedung. Selagi band ini lagi perform guys, salah satu yang menarik perhatian adalah di salah satu window atau salah satu jendela dari gedung tersebut ada seseorang yang memakai kostum ala ratu Prancis kuno. Tapi ratu yang satu ini membawa kepalanya sendiri dan karakter ini dianggap menyerupai Marie Antoinette, seorang ratu Prancis terakhir sebelum revolusi Prancis di abad 18. Tahu, misalkan mungkin teman-teman sudah mempelajarinya ya di sejarah pas SMA kemarin ada nama ratu di Prancis namanya Marie Antoinette. Tapi kalau memang teman-teman lupa, saya ingatkan kembali bahwasanya Marie Antoinette ini diceritakan sebagai ratu yang sangat bergelimang harta. Dia suka banget sama makan makanan yang mewah, sementara pada saat itu rakyatnya sedang kelaparan. Dia diceritakan sangat terpisah banget sama realita yang ada. Ketika dia tahu bahwa rakyatnya ternyata sedang kekurangan makanan, sedang kelaparan di luar sana, dan dia cuma bisa bilang kayak, oh, kenapa mereka nggak makan kue aja? Karena dia diceritakan kayak orang yang sama sekali nggak nyentuh bumi gitu guys. Dan akhirnya ketika revolusi Prancis terjadi, dia pun dieksekusi menggunakan guillotine. Dan kepalanya, ya kalau misalkan kalian dipenggal, itu benar-benar terpisah dari tubuhnya guys. Nah, bisa dibilang bahwa sejarahnya Mary Antoinette ini sebenarnya kan dark history ya guys, atau sejarah kelam dari Prancis itu sendiri. Dan walaupun sekarang sudah menjadi cuma referensi pop culture aja gitu. Dan juga banyak yang merasa bahwa adegan ini sangat-sangat tidak pantas untuk ditunjukkan di Olimpik. Dan ini juga tidak memiliki relevansi dengan olahraga, guys. Dengan musik keras yang sedang bermain, adegan dengan seseorang yang terpenggal kepalanya, dan banyak yang bilang bahwa dari awal aja vibes-nya itu udah lumayan gelap, guys. Kontroversi berikutnya datang di dalam skenario ini. Di pertunjukan yang satu ini, terlihat ada sekitar belasan orang mengenakan kostum di balik meja panjang. To be more specific, orang-orang yang ada di dalam skenario ini kebanyakan terlihat sebagai drag queens. Dan di atas meja panjang ini terlihat ada sebuah penutup makanan yang ketika diangkat, ternyata di dalamnya ada seorang penyanyi aktor asal Prancis, Philippe Catherine, yang agak terbaring gitu ya, di atas sebuah piring besar dikelilingi sama buah-buahan dan bunga-bunga. Sebagian besar dari tubuhnya Philip itu tidak menggunakan busana, guys.
Tubuhnya dicat berwarna biru dan dia muncul sambil menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Perancis yang berjudul New and New, yang artinya adalah telanjang. Dan di belakangnya tetap para penari dan drag queens berpose, kemudian mereka menari sepanjang meja panjang tersebut. Kontroversinya datang ketika banyak orang yang langsung menghubungkan skenario ini dan merasa bahwa ini terlihat sangat mirip dengan karya Leonardo da Vinci, The Last Supper. The Last Supper adalah lukisan yang sangat terkenal dari Leonardo da Vinci yang terinspirasi dari cerita makanan terakhirnya Yesus Kristus bersama 12 rasulnya. Nah, tentunya banyak orang beragama Kristen yang merasa bahwa ini adalah sebuah penghinaan untuk mengambil inspirasi dari The Last Supper dan menggantikan karakter-karakter di dalamnya dengan drag queens. Ditambah lagi, ternyata ada orang-orang yang sadar nih bahwa salah satu dari karakter yang ada di meja tersebut pada opening Olympics bahkan memiliki bagian tubuh yang keluar dari celananya, guys. Coba kalian bayangkan guys, di acara internasional seperti ini dan ditayangkan di berbagai platform media seluruh dunia, ada kejadian seperti ini. Tapi apakah hal ini memang sengaja atau tidak guys? Coba komen di bawah. Nah, hal ini ditambah lagi kontroversinya ketika orang yang dengan bagian tubuh yang terlihat mestinya tidak terlihat tadi itu, ternyata berdiri di sebelahnya anak kecil, seorang anak perempuan guys. Jadi mungkin kalian kebayang gitu seberapa kontroversinya ini. Dan saking besarnya, sampai akhirnya pihak Olympics itu mengeluarkan statement resmi di mana mereka nge-tweet menyertakan dua fotonya Philip saat dia ada di piring besar dan menyebutkan bahwa Philip itu mempresentasikan dewa Yunani Dionysus. Dan di captionnya, pihak Olympics menulis penafsiran dewa Yunani Dionysus membuat kita sadar akan absurditas kekerasan antara manusia. Dan menurut Thomas Joly, pengarah artistiknya Olimpiade, ide besar dari skenario ini terinspirasi dari perayaan pagan yang berhubungan dengan dewa-dewa Olympus. Thomas menambahkan bahwa dia tuh nggak punya niat gitu untuk mengejek siapapun. Dan dia bilang bahwa ini tuh nggak terinspirasi loh dari The Last Supper, tapi terinspirasi dari Dionysus. Nah, tapi nyatanya sebuah karya lainnya yang kalau kalian lihat emang lumayan mirip gitu sama The Last Supper nyatanya. Nah, penjelasan ini dianggap belum memuaskan bagi publik karena masih banyak banget yang mempertanyakan gitu kenapa harus ada selebrasi untuk satu komunitas yang sebenarnya tidak berhubungan sama dunia olahraga. Dan kenapa banyak orang yang malah merasa bahwa ini adalah salah satu simbolisme satanisme gitu guys. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa penganut satanisme yang mengatakan bahwa adegan tersebut mungkin merujuk pada lukisan karya seniman Belanda Johan Bel yang disebut The Best of the Gods yang dapat dilihat di Museum de Jong, Prancis. Dan akun Manosper yang juga sering membahas teori konspirasi itu turut berkomentar guys dan juga mengatakan bahwa para remaja setan mengendalikan dunia barat dan mereka menunjukkan pada kita semua bahwa mereka adalah penyembah setan. Dan banyak banget orang yang akhirnya menganggap skenario ini bahkan semua upacara itu sebagai pertunjukan yang menjijikan, sampah, tidak relevan, bahkan dibilang ejekan setan. Kuda dan representasi kematian masih dalam rangkaian acara pembukaannya The Olympics. Ada juga skenario di mana ada kuda silver yang muncul ditunggangi seseorang memakai baju zirah berwarna silver. Tapi memang kalau kita lihatnya di layar gitu guys, keren banget gitu. Kayak kuda lari di Sungai Seine berkilau dengan pantulan cahaya dan kembang api. Dan mungkin dari teman-teman ada yang berpikiran gitu bahwa mungkin ini adalah representasi dari Zoanfar. Dan ternyata benar guys. Zoanfar adalah seorang pahlawan wanita Prancis yang berhasil memenangkan dan memimpin perang 100 tahun melawan Inggris di sekitar tahun 1429.
Dan pada akhir hidupnya itu dibakar guys setelah mendapatkan lebih dari 70 tuduhan. Salah satunya adalah kemungkinan bahwa dia dipercaya oleh gereja pada saat itu bahwa dia itu adalah seorang penyihir. Tubuhnya dibakar di tiang pancang dan katanya nih, konon dari pembakaran itu hanya jantungnya yang selamat dari api. Abunya itu kemudian dikumpulkan dan disebarkan di Sungai Seine. Dan tahu tidak guys, dia kan dieksekusi ya, gara-gara dia itu dicap sebagai penyihir. Nah, baru kayak ratusan tahun setelahnya itu, mereka kayak, dia keren juga ya sebenarnya, seorang wanita yang mau berjuang buat negaranya. Jangan-jangan dia itu kultus. Kan lucu ya. Mereka menyadari hal itu setelah orangnya mereka eksekusi gitu. Dan sebenarnya Sungai Sen ini jadi lebih mindful lagi ya. Untuk tahu bahwa ternyata abunya itu yang disebar di bawah situ gitu. Jadi seakan-akan dia kayak muncul lagi untuk ada di Olympics ini. Hidup kembali Edson-nya walaupun dia dulu dieksekusi, dibilang penyihir, baru setelah dia lama meninggal dibilang, kayaknya dia sebenarnya pahlawan nih. Terus dianggap saint sama orang Prancis. Nah, tapi banyak orang yang merasa bahwa sebenarnya relevansinya Joan Var sama Olimpik itu kurang kuat, guys. Tapi selain penjelasan tentang sejarah Joan Var, orang-orang yang menonton live-nya opening ceremony Olimpik pada saat itu merasa bahwa image ini sebenarnya sangat-sangat relate dengan suatu gambaran lainnya. Sebelumnya banyak yang bertanya-tanya juga kenapa di bawah Eiffel Tower itu terdapat ada semacam gambar sayap besar yang tidak berhubungan sama Olympics. Dan ternyata ketika kuda ini berjalan itu tepat di tengahnya, membuat gambaran seakan dia memiliki sayap gitu guys. Banyak orang berteori bahwa kuda penunggangnya dengan sayap tersebut merepresentasikan sebuah ayat Alkitab Wahyu 6 ayat 8 Alkitab berbunyi, dan aku menengadah dan melihat seekor kuda pucat dan nama yang menungganginya adalah maut. Dan Allah maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Nah, terus skenario-nya pun terus berjalan. Tiba-tiba muncul semua bendera-bendera pengikut Olympics yang merepresentasikan negara-negara yang berpartisipasi jalan di belakang kuda tersebut dari Wahyu 13 ayat 3, di mana dikatakan, "The world of fire with wonder and follow the beast." Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Next. Masih berhubungan sama yang sebelumnya, jadi saat sang penunggang itu turun dari kudanya, dia itu menerima entah apa ya, kayak sesuatu gitu guys. Terus dia bawa berjalan sampai menaiki sebuah tangga. Nah, di atas tangga tersebut terdapat sebuah patung kepala banteng emas. Patung banteng emas tersebut dikatakan mirip banget sama patung yang berada di Paris. Tapi dari banyaknya patung itu, kenapa itu yang dipilih gitu guys? Coba, yang tahu jawabannya boleh komen di bawah. Nah, banyak orang yang mempertanyakan dan enggak sedikit yang merasa bahwa lagi-lagi banteng emas tersebut merepresentasikan Moloch gitu. Dewa atau iblis yang sering dikaitkan dengan pengorbanan anak. Simbolismenya juga ternyata digunakan juga di Commonwealth Games 2022 kemarin. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Nah, ada juga nih bagian di mana ada tuh patung wanita emas itu mulai muncul dari sungai guys. Menurut Olimpik sendiri, wanita-wanita ini adalah penghormatan terhadap tokoh-tokoh wanita yang telah berjasa besar di Prancis. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwa konsep kemunculan wanita dari dalam air ini berhubungan dengan salah satu lukisan karya sang Botticelli de Venus. Venus adalah dewi Romawi yang melambangkan cinta, kecantikan, seks, suburan, dan kemenangan. Legendanya, dia tuh terlahir dalam keadaan sudah dewasa dan kemudian muncul keluar dari air, dari lautan gitu.
Nah, Venus sendiri itu memiliki arti bintang pagi, dan bintang pagi adalah sebutan yang diberikan kepada Lucifer di dalam Alkitab Vulgata dan Alkitab versi King James. Dan dalam kisahnya sendiri, Dewi Venus itu diceritakan melakukan penganiayaan, kambing hitam, dan juga merupakan seorang penyihir yang kadang dikatakan bersekutu dengan iblis. Next. Dan yang terakhir guys, yang banyak banget bikin orang berbincang adalah pilihan-pilihan artis yang perform selama opening ceremony-nya di Olympic. Jadi, dari banyak artis yang ada, nama-nama besar yang tidak asing adalah Lady Gaga, Beyonce, Jay-Z, Snoop Dogg, nama-nama yang sama yang sudah sangat tidak asing juga dengan teori konspirasi yang menghubungkan mereka dengan Illuminati, elit global, pion satanisme, di mana orang-orang yang dari dulu tidak luput dari asumsi-asumsi atau gosip-gosip yang mengaitkan mereka dengan unsur-unsur satanisme dan Illuminati. Nama-nama yang aku yakin nih, juga nggak asing nih untuk kalian. Iya nggak sih? Coba komen di bawah guys. Sekarang aku lempar pada kalian guys. Apa kalian percaya bahwa hal yang baru kita bahas benar-benar merupakan simbol-simbol satanisme? Atau mereka hanyalah cocok logi. Kebetulan atau kalian merasa bahwa gak mungkin nih selalu ada kebetulan dengan kebetulan lainnya, dengan kebetulan lainnya, dengan kebetulan lainnya. Pasti ada satu benang merah yang sebenarnya bukti ditunjukkan ke kita semua bahwa memang ada pengaruh besar satanisme di industri entertainment dunia. Yang jelas, nggak lama setelah upacara pembukaan Olimpiade, sebagian besar kota Paris itu mengalami mati listrik, guys. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Tuhan marah, walaupun penjelasan resminya adalah mati listrik yang besar di kota Paris ini dikarenakan hujan yang turun terus-menerus. Banyak juga yang percaya bahwa ini adalah bukti dari divine intervention atau campur tangan Tuhan. Satu-satunya yang masih menyala terang adalah gereja balistik. Gimana menurut kalian guys? Apakah teori konspirasi ini mind-blowing atau menurut kalian hanya sekedar hiburan saja? Atau ini adalah bukti jelas sebenarnya guys? Coba komen di bawah atau mungkin kalian sadar sesuatu yang kita nggak sadar gitu saat nonton opening Olimpik 2024 tadi. Dimana tapi ya semoga kalian nggak salfok sama hal-hal yang mestinya tidak terlihat tadi ya gitu guys. Kalau perlu nggak usah dicari gitu ya guys. Itu kayak rada-rada plot twist juga soalnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi. Bye.